Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I am fine, thanks. And you? Before we start our program today, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, let's pray Al-Fatihah together. Al-Fatihah. Okay. Good morning, student. How are you today? Okay, now in this section we will to continue our lesson. Kemarin kita sudah membahas terkait mata pelajaran kita dalam bahasa Inggris di kelas 7. Untuk pertemuan kali ini karena modulnya sudah datang, jadi kalian bisa lihat modul yang sudah kita buat untuk acuan selama semester ini. Ini adalah modul bahasa Inggris di kelas 7 yang akan kita pakai untuk pembelajaran kita. Kemarin kita sudah membahas terkait tentang chapter 1 and now we will do study about chapter 2 ya. Kita akan belajar di bab yang kedua. Kalau di chapter yang pertama kemarin kita sudah membahas terkait tentang greeting ya, dan juga kita sudah membahas terkait tentang introduction ya. Greeting kemarin adalah sapaan ya. Sapaan itu bagaimana? Greeting in English, bagaimana cara pengucapannya, pelafalannya greeting atau sapaan dalam bahasa Inggris? Kita bisa menggunakan hi, hello, ya. Bisa juga good morning, good afternoon, itu adalah greeting. Terus untuk introduction itu bagaimana? Introduction untuk pembukaannya seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang kedua. Kita harus memperkenalkan diri dulu seperti I would like to introduce myself. Terus kita bisa langsung memperkenalkan nama kita, nama lengkap, nama pendek, terus sampai hobi dan seterusnya ya. Untuk pertemuan kali ini ya, di pertemuan yang kedua kita akan membahas terkait di chapter 2 atau di bab yang kedua pada activity 6 di activity yang ke-6. Kalian bisa lihat di situ. Pada pembahasan kita akan membahas terkait tentang to be ya. Oke. To be itu ada apa saja dan apa sih itu kegunaan dari to be? Fungsinya untuk apa? Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Oke. To be itu bisa diartikan, bisa juga tidak diartikan tergantung saat situasi yang akan kita pakai. Kegunaannya untuk apa? Kegunaan to be itu digunakan untuk menghubungkan antara subjek dan predikat. To be di dalam bahasa Inggris itu ada is, am, are, was, dan juga were. Ingat, to be dalam bahasa Inggris itu ada is, am, are, was, were. Oke ya, ada 5. Tapi pembahasan kita pada pertemuan yang ketiga ini kita hanya akan membahas terkait tentang is, am, are. Fungsi dari to be tadi itu digunakan untuk menghubungkan antara subjek dan predikat. Oke. Kita bahas dulu ya. Apa sih itu subjek? Subjek itu adalah biasanya orang yang melakukan pekerjaan ya, itu yang dinamakan subjek. Ada apa saja subjek itu? Ada I, you, they, we, she, he, it ya. Itu tadi adalah subjek dalam bahasa Inggris. Tadi ada apa saja untuk subjeknya? Subjek dalam bahasa Inggris itu ada I, you, they, we, she, he, it. Ingat-ingat, I artinya saya, you
kamu, they mereka, we kita, she dia perempuan, he dia laki-laki, dan it itu bisa diartikan dia tapi benda atau hewan ya. Ingat tadi untuk subjek yang akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga ini ada I, you, they, we, she, he, it ya, itu I tadi artinya saya, you kamu, they mereka, we kita, she dia perempuan, he dia laki-laki, dan it adalah dia benda atau hewan. Terus subjek tadi jika kita ingin hubungkan dengan predikat itu harus ada tambahan to be ya. Untuk menghubungkan antara subjek dengan predikat itu ada to be-nya. Oke. Ingat predikatnya nanti itu selain kata kerja ya. Predikat di sini itu bisa adjektif, ada adverb, noun ya, atau bisa juga verb ing untuk pembahasan di to be ini. Untuk to be itu untuk predikatnya adjektif, adverb sama noun tadi itu bisa kita masukkan pada beberapa contoh kalimat yang akan kita pelajari. Untuk penggunaannya M dulu ya. M itu digunakan untuk subjek I. M itu dipakai untuk orang pertama berpasangan dengan I. Jadi M tadi pasangannya adalah I yang digunakan untuk orang pertama. Contohnya, I am handsome. Saya tampan ya. I am handsome. Oke. Terus yang kedua, is dipakai untuk orang ketiga tunggal ya. Is digunakan untuk orang ketiga tunggal. Dan is ini berpasangan dengan she, he, it. Orang ketiga tunggal itu ada she, he, it. Oke. Si tadi artinya apa? Dia perempuan. He dia laki-laki. It dia benda. Oke. Contohnya dalam bahasa Inggris jika kita ingin membuat suatu pola kalimat. He is handsome. Nah, she is beautiful. Oke. It is my table. Ya. It is the house. Ya, itu adalah penggunaan to be di dalam bahasa Inggris yang to be-nya adalah is ya. Ingat tadi M itu pasangannya adalah I. I itu untuk orang pertama ya. M itu tadi untuk orang pertama. Terus untuk is itu digunakan untuk orang ketiga tunggal. Apa saja itu orang ketiga ketunggal? Ada she, he, it. Tadi contohnya sudah saya sebutkan. Terus selanjutnya ada are ya. Are itu dipakai untuk menunjukkan orang yang lebih dari satu. Ingat, are itu ditunjukkan untuk orang yang lebih dari satu atau jamak. Ada apa saja? You, they, we ya. You, they, we itu orang yang lebih dari satu atau jamak. Artinya you itu kan kamu. They mereka. We kita ya. Jadi bisa diartikan seperti itu ya. Fungsi dari to be tadi itu untuk menghubungkan antara subjek dan predikat. Subjek tadi ada I, you, they, we, she, he, it. Itu adalah subjek dalam bahasa Inggris. I artinya saya, you kamu, they mereka,
we kita, she dia perempuan, he dia laki-laki, it dia benda atau hewan. Untuk predikatnya yang akan kita bahas itu ada adjektif, adverb, noun, sama verb ing. Ingat, untuk penggunaannya kita hanya membahas terkait is, am, are untuk pertemuan ini karena was sama were itu biasanya digunakan untuk past tense atau kejadian yang sudah lampau. Tapi pada materi di modul kita ini ya, pada activity 6 ya, kita akan membahas terkait is, am, are saja. Oke, kalian bisa lihat pada activity 6 ya, di situ using to be, is, am, are. Oke. Ada I am beautiful, you are beautiful, we are beautiful, they are beautiful, she is a beautiful ya. Ya. He is handsome, it is a beautiful. Ya, itu adalah beberapa contoh pola kalimat dalam positive form. Positive form itu apa? Kalimat positif ya. Terus di sampingnya lagi itu ada yang namanya negative form ya. Negative form itu apa? Biasanya negative form itu adalah pola di mana ada kata tidaknya ya. Contohnya kalau untuk yang positif form tadi ya, I am handsome. Untuk yang negative formnya I am not handsome. I am handsome, saya tampan. I am not handsome, saya tidak tampan. Itu adalah pola di dalam yang negative form. Terus bagaimana jika kita ingin membuat suatu kalimat tanya di dalam kalimat yang menggunakan to be ini? Untuk to be-nya bisa kita letakkan di awal kalimat ya. Contohnya am I handsome? Apakah saya tampan? Dan ingat, jika kita ingin membuat suatu pola kalimat menggunakan pertanyaan, di belakangnya kalian harus menambahkan question mark atau tanda tanya ya. Tuh. Oke, tadi untuk yang positive form ada I am handsome, negative form I am not handsome. Terus ada interrogative form seperti am I handsome ya, itu adalah contoh pola kalimat jika kita ingin menggunakan to be ya. Untuk patternnya atau rumusnya, kalau yang positif itu ada subjek to be, terus ada predikatnya ya. Predikat tadi itu bisa adjektif, bisa adverb, bisa noun. Adjektif itu adalah kata sifat, adverb itu keterangan, dan noun itu adalah kata benda ya. Tuh, ingat. Terus untuk yang negative form tadi yang bentuk pola kalimatnya untuk rumusnya, patternnya yang negatif ada subjek, ada to be, ditambahkan not sama predikatnya. Terus untuk yang interrogatif, to be-nya diletakkan di awal kalimat dan ditambahkan subjek, terus ada predikatnya. Itu adalah pembahasan terkait tentang bagaimana cara menggunakan to be di dalam bahasa Inggris. Oke. Kita review lagi bahwa to be itu bisa diartikan, bisa juga tidak diartikan. Untuk fungsinya, to be itu digunakan untuk menghubungkan antara subjek dan predikat. Subjek itu ada apa saja? Ada I, you, they, we, she, he, it. I saya, you kamu, they mereka, we kita, she dia perempuan, he dia laki-laki, it dia benda atau hewan. Untuk predikatnya itu biasanya bisa ada adjektif, ada adverb, ada noun. Adjektif itu kata sifat.
adverb kata keterangan, dan noun itu adalah kata benda. Ingat ya, to be-nya itu dipakai untuk berpasangan dengan I, yang mana I itu adalah orang pertama. Dan to be is itu digunakan untuk orang ketiga tunggal, yaitu ada she, he, it. Dan untuk are itu digunakan untuk menunjukkan orang yang lebih dari satu atau jamak. Apa saja tadi? Ada you, they, we, ya tuh. Untuk evaluasi pada pertemuan yang ketiga ini, kalian bisa lihat pada activity 7 ya. Di situ ada 10 question, ada 10 pertanyaan yang bisa kalian buat untuk evaluasi. Number 1 ada we bla 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 Muslim ya. Itu untuk to be-nya apa? Kalau we tadi to be-nya apa? Number 2, they bla 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 my friends. 3, my uncle and my aunt bla 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 are farmer. Ingat ya. Number 3 ya, there are my uncle and my aunt ya, itu ada 2. Jadi itu apa? Oke. Number 4, you bla 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 my schoolmate ya. And then 5, the cat bla bla funny. Number 6, the rabbit bla 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 cute. 7, the girl bla bla beautiful. 8, the sun bla 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 bright. 9, the student bla 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 in the classroom ya. And in the last ya, number 10, Mr. Agus ya, Mr. Agus bla 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 my English teacher ya. Itu untuk evaluasi pada pertemuan kita di pertemuan yang ketiga ini. I hope you still get spirit. Saya harap kalian masih mempunyai semangat untuk belajar di pembelajaran via daring ini. Saya kira itu saja untuk pertemuan kita pada kegiatan pagi hari ini. The Last Essay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.